Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan anggota anggota kelompok saya Rahmat Aulia dengan NIM 2310513016. Dengan saya sendiri yaitu Febian dari sendiri dengan NIM 2310513020. Dengan saya Rizky Febian dengan NIM 2310511024. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang topik-topik dalam ekonomi hukum properti yang akan disampaikan oleh Febi. Para Febi dipersilakan. Setelah saya akan membacakan tentang warisan dan pewarisan biaya pengelakan biaya penipisan, yaitu dalam dunia feodal atau kesukuan, hukum biasanya menentukan ahli waris atau tanah, bukan pemilik yang memilih ahli waris. Sebagai ilustrasi, anak laki tertua mewaris seluruh tanah ayahnya di Inggris abad pertengahan, dan pada suku matrilineal, tanah seringkali diwarisi oleh keponakan perempuan dan dari bibinya. Yang B, hak saksi milik orang lain. Secara umum, tidak seorang pun boleh menggunakan properti orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan properti orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran ilegal, seperti yang kita lihat di bab 4. Aturan ini dan biaya transaksi yang modern mendorong mereka yang ingin menggunakan properti orang lain untuk melakukan tawar-menawar dengan pemiliknya. Perundingan mengarah pada penggunaan properti oleh pihak yang paling menghargainya sebagaimana diperlukan untuk efisiensi alokatif. C. Ketidakmampuan untuk dicabut. Undang-undang melarang penjualan beberapa barang berharga seperti organ tubuh, seks, heroin, anak, suara, senjata, atau hak asasi manusia. D. Pemisah hak milik. Secara umum, pemilik properti mempunyai sekumpulan hak untuk melakukan properti. Undang-undang harus membatasi kemampuan pemilik untuk mengemas kembali hak tersebut. Yang akan dibacakan selanjutnya oleh Rizky Febian. Selanjutnya, materi yang akan saya bacakan yaitu apa upaya hukum atas pelanggaran hak milik. Yang pertama, eksternalitas dan keburukan publik. Ketika orang sepakat untuk membebankan biaya dan manfaat satu sama lain, mereka seringkali membuat kontrak. Sebaliknya, ketika utilitas atau fungsi membebankan manfaat atau biaya satu sama lain, terlepas dari apakah mereka telah sepakat atau tidak, saling ketergantungan seperti ini disebut dengan eksternalitas. Karena biaya atau manfaat disampaikan di luar pasar sebagai gambaran perbedaannya. Yang kedua, solusi untuk eksternalitas. Dalam hukum properti, eksternalitas yang merugikan disebut gangguan. Ingatlah bahwa pembahasan kita mengenai penyelesaian gangguan pada bab 4 membedakan antara perintah pengadilan dan ganti swasta. Jika gangguan tersebut bersifat pribadi, maka hanya sedikit pihak yang terkena dampaknya, dan biasanya akan mencapai kesepakatan kerjasama dan melakukan tindakan yang efisien. Yang ketiga, grafik eksternalitas. Keunggulan teknologi ini ditunjukkan di sepanjang garis MSC. Keunggulan teknologi ini terletak pada kenyataan bahwa teknologi ini menyebabkan polisi setengah dari jumlah produksi pada tingkat produksi yang ditentukan dibandingkan teknologi lama. Misalnya, teknologi lama mungkin menggunakan filter pada tumpukan asap, dan teknologi baru mungkin menggunakan scrubber pada tumpukan asap. Yang keempat, pengambilan. Kehancuran surplus sosial yang diakibatkannya merupakan kerugian ekonomi dari kekuasaan negara untuk mengambil ahli kepemilikan dan mengatur penggunaannya. Mengimbangi biaya ekonomi adalah manfaat dari penyediaan barang publik dengan biaya lebih rendah. Pada bagian ini dapat mengembangkan ide-ide tersebut menjadi teori ekonomi mengenai kekuasaan pengambilan dan pengaturan penggunaan. Persyaratan umum kompensasi tidak menghalangi terjadinya pelanggaran politik lainnya, di mana negara mengambil properti seseorang dan menjualnya kepada orang lain untuk memahami masalahnya. Pertimbangkan perbedaannya antara pengambilan dan penjualan. Penjualan dimotivasi oleh keuntungan bersama,
yang diciptakan dengan memindahkan properti dari penggunaannya yang bernilai rendah ke penggunaan yang bernilai lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pembelian Chevrolet Adam tahun 1957 oleh Blair yang menciptakan surplus karena Blair telah menghargainya daripada Adam. Fakta bahwa kedua belah pihak tersebut harus menyetujui penjualan tersebut menjamin keuntungannya bersama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang tawar menawar dengan negara. Sebelum kita masuk ke materi ini, tentu kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari tawar menawar. Tawar menawar itu istilahnya sama dengan negosiasi, yang mana tujuan dari tawar menawar itu untuk mendapatkan kesepakatan dari permasalahan yang ada. Jadi fungsi dari tawar menawar ini adalah terjadinya interaksi antara kedua belah pihak yang belum menemukan kata sepakat. Jadi terjadilah tawar menawar. Jadi hukum properti ini memiliki tujuan untuk melindungi hak dari pemilik properti. Selanjutnya, di sini pada tabel ini dijelaskan pada ada nilai membangun dan nilai tidak membangun, di mana properti owner dengan nilai membangun rumah itu ada 1000 dan komisi publiknya ada 300. Jadi setelah membangun ada mendesain ulang, yang mana pemilik propertinya ada 300 dan komisi publiknya ada 250. Jadi di tabel ini dijelaskan bahwa berdasarkan ini pemilik properti menilai pembangunan rumahnya sebesar 1000, yang properti owner berarti 1000, dan komisi menilai hilangnya pandangan masyarakat berarti pada public commission atau komisi publik itu ada 300. Jadi pada gambar ini menunjukkan bahwa adanya nilai membangun. Nah, jadi yang terakhir itu zonasi dan pengaturan pembangunan. Beberapa barang disebut melengkapi lebih baik dikonsumsi bersama-sama. Jadi kelompok kami menjelaskan tadi topik-topik tentang hukum properti. Yang mana hukum properti ini adalah hukum yang melindungi dari pemilik properti. Jadi hukum properti ini melindungi properti dari pengambilan paksa dan pengambilan perampasan melalui prinsip-prinsip seperti hak milik. Hubungan antara milik properti dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat erat dan kompleks. Hak milik properti yang jelas dan terlindungi dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut ini aspeknya, yaitu yang pertama adalah stabilitas dan kepercayaan, penggunaan properti yang optimal, pengumpulan pajak, dan pengembangan pasar. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu secara keseluruhan hak milik properti yang jelas dan terlindungi hukum adalah elemen krusial yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak kepemilikan properti membantu membangun kepercayaan investor. Jadi investor tidak ragu untuk menyalurkan investasinya karena sudah terjamin dan terpercaya, dan meningkatkan akses terhadap modal serta mendorong pengguna properti yang optimal. Jadi ketika satu investor sudah terjamin investasinya, maka banyak yang akan datang investor lain karena sudah percaya, karena kepercayaannya sudah tinggi dan investasinya terjamin. Jadi akan mendatangkan investor yang lain. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, tadi saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang topik-topik dalam hukum properti yang telah disampaikan oleh teman saya Rizky dan Febi. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya yang telah memperhatikan dan mendengarkan kami presentasi. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Jangan lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan.
kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.